Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam channel kami yaitu Hikmat TV. Mudah-mudahan channel ini dapat bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas sebuah penjelasan tentang hukum berpindah sholat sunnah. Berpindah pada sholat sunnah menjadi sebuah pertanyaan pertanyaan orang-orang yang belum mengetahui kenapa mereka kok pindah, baik antara teman dengan yang lainnya, atau dari kiri ke kanan, atau dari ke depan dan ke belakang. Nah, kenapa? Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal tersebut. Bicara tentang berpindah, pindah itu merupakan salah satu tindakan dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. La yusolla sholatan, janganlah kalian sambung sholat fardu kalian. Jadi melarang bisolatin dengan sholat sunnah. Jadi jangan menyambung sholat fardu dengan sholat sunnah. Hatta yatakallama aw yakhruja, sehingga kalian berbicara atau keluar atau bergerak. Jadi dalam hadis ini berisikan sebuah larangan menyambung antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalaupun mau menyambung, kita harus melakukan dua hal ini. Salah satu dari dua hal ini. Yang pertama yaitu dengan berbicara, menggunakan lidah, menggunakan suara. Baik dengan sebuah wirid, bacaan yang sudah umum, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan wirid-wirid yang lainnya, ataupun langsung doa. Yang penting aktivitasnya berdoa, berbicara. Nah, kalau sudah ada berbicara, maka bisa melaksanakan sholat sunnah. Dan kalau kan ini menggunakan au itu sebuah pilihan. Jadi bisa saja pembedanya hanya satu, dengan berbicara atau dengan wirid tersebut. Jadi ketika setelah wirid boleh kita melaksanakan sholat sunnah di tempat sholat fardu tadi. Adapun tempat yang tadi pun akan melakukan 2 kali persaksian. Jadi akan menyatakan dia pernah sholat fardu dan dia pernah sholat sunnah. Langkah yang kedua yaitu dengan keluar atau berpindah. Jadi ketika kita dalam keadaan terburu-buru dan ingin melaksanakan sholat sunnah, maka anjuran Nabi harus ada penyela, yaitu dengan cara berpindah. Berpindah dari tadi tempat sholat fardu ke tempat yang lain. Seperti itu. Nah, dalam berpindah ini ada sebuah hadis dari Imam Nafi bin Zubair. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Imam Nafi bin Zubair. Beliau pernah melaksanakan sholat Jum'ah
bersama Muawiyah. Jadi ceritanya dia sedang melaksanakan sholat Jumat bersama Muawiyah. Dan Imam Nafi melakukan sholat fardu langsung sholat sunnah. Maka Muawiyah mengingatkan dengan sebuah teguran. Kata beliau, janganlah kau ulangi perbuatan tadi. Jadi ketika melihat Imam Nafi melakukan pelangsungan dari sholat fardu ke sholat sunnah, maka ditegur oleh Muawiyah, jangan mengulangi langsung sholat fardu dan sunnah. Jadi karena Nabi pun pernah menjelaskannya, melarangnya menyambung antara sholat fardu dan sunnah, kecuali dua hal yang tadi, yaitu dengan berbicara dan bergerak, pindah. Nah, adapun ada sebagian ulama yang menjelaskan tentang fadilah berpindah dengan sebuah hadis. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, la ya'jiju ahadukum, apakah kalian kesulitan ayyataqaddama aw yata'akhkhara aw an yaminihi aw an shimalihi fi sholati, yakni fi subhati. Dalam hadis ini menjelaskan apakah kalian kesulitan untuk maju atau mundur, atau geser ke kanan atau ke kiri ketika sholat. Jadi intinya bukan seperti kita melaksanakan sholat harus bergerak ke kiri ke kanan, bukan seperti itu. Jadi ketika sholat sunnah maka dianjurkan kita untuk berpindah. Kenapa? Harus keberatan gitu. Cuma melangkahkan kaki ke depan atau ke belakang, atau ke kiri atau ke kanan, seperti itu. Dan ada juga sebagian alasannya, yaitu untuk memperbanyak tempat sujud. Dengan redaksi sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Di setiap bumi akan jadi saksi apapun yang kita lakukan. Tapi ini bersifat umum, tidak hanya sholat sunnah. Apapun aktivitasnya, baik aktivitas yang baik, yang bagus, ataupun aktivitas yang buruk, maka bumi akan menceritakannya, akan menjadi sebuah saksi. Berikut pun tentang sholat sunnah tersebut. Tapi tatkala kita melakukan yang kedua ini, maksudnya pemisah antara sholat fardu dengan sholat sunnah dengan melakukan sebuah gerakan, ada tata cara, ada sesuatu hal yang harus kita perhatikan, yaitu jangan sampai perpindahan kita mengganggu orang lain. Kalaulah pindah kita akan mengganggu konsentrasi yang sedang berzikir, konsentrasi yang sedang sholat, maka sebaiknya sholat sunnah di tempat itu. Sholat sunnah di tempat sholat fardu itu. Dan adapun kalau ada kesempatan untuk bisa berpindah ke kiri atau ke kanan dan tidak mengganggu orang lain, maka dianjurkan untuk berpindah. Mungkin segitu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebenaran, dan kalaupun ada masukan atau tambahan, coba ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.